Oke, eh, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas rekayasa perangkat lunak. Eh, Proyek kami, eh, aplikasi proyek kami namanya adalah Atur Dompetku. Ini kelompok kami. Noval, Iya, saya Alif Syarifudin. Saya sendiri, Fahmi Cahaya. juga saya Hamdoni Zaijuli. Oke, dimulai dari About Us, tentang kami. Oke, yang pertama itu tentang About Us atau tentang kami. Yang pertama itu Aku Dompetku adalah salah satu aplikasi untuk mengelola keuangan dengan efisien. Kami mengetahui bahwa mengelola keuangan dapat menjadi hal yang rumit. Oleh karena itu, kami ingin menyediakan aplikasi untuk mengelola keuangan dengan baik. Dengan tampilan yang sederhana, bahkan pengguna baru pun tidak akan kesulitan untuk memahami dan memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Berbagai fitur dan layanan ditawarkan untuk mengelola pengguna dalam mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk latar belakang, perkembangan teknologi dan informasi telah memunculkan beberapa aplikasi keuangan digital. Namun sayangnya masih rendah literasi keuangan yang telah menyebabkan masalah seperti ketergantungan pada pinjol dan masalah finansial lainnya. Nah, proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi dengan aplikasi pengelola keuangan yang dapat membantu pengguna mempermudah mengatur pendapatan, pengeluaran, dan menetralisasikan pencatatan sumber tabungan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mengatasi masalah keuangan yang ada. Aplikasi Dompetku ini bertujuan untuk menciptakan komunitas pengguna yang mampu mengelola dan merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Kemudian menyediakan alat perencanaan keuangan yang intuitif dan efektif bagi pengguna, memberikan wawasan dan alat yang membantu pengguna merencanakan investasi dan masa depan finansial mereka. Kemudian juga membantu masyarakat mencapai stabilitas finansial serta impian mereka. Dalam proyek ini ada beberapa stakeholder, yaitu yang pertama yaitu adalah pengembang aplikasi, yaitu kita bersama, yaitu bertanggung jawab atas perancangan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan aplikasi. Ini termasuk juga memastikan bahwa aplikasi Dompetku ini dapat berfungsi dengan baik, aman, dan memenuhi kebutuhan pengguna dan bisa mencapai tujuan dari aplikasi ini. Selain dari pengguna aplikasi, pengembang aplikasi, juga ada pengguna aplikasi, yaitu adalah mereka individu-individu atau entitas yang akan menggunakan aplikasi Dompetku ini untuk mengelola keuangan mereka sehingga bisa menjadi keuangan atau finansial yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu adalah pihak berwenang atau regulator yang berwenang atas aplikasi ini secara eksternal yang dapat memberikan persetujuan, peraturan, atau pedoman yang diperlukan untuk aplikasi web keuangan agar beroperasi secara sah. Ya, lanjut ke fitur project. Fitur ini ada 3 fitur utama di aplikasi kita. Yang pertama, fitur untuk mencatat tabungan. Pengguna dapat mencatat multiple wallet seperti GoPay, mobile banking, dan sumber tabungan lainnya, yang nantinya dapat juga dipakai untuk pencatatan pengeluaran di setiap bulannya. Ini membantu pengguna untuk mensentralisasikan tabungan dan pencatatan di satu aplikasi. Ya, jadi kami ingin memecahkan masalah banyaknya e-wallet yang uh, tidak tersentral. Tabungan di GoPay, tabungan di OVO, dan tabungan di misalnya di mobile banking BCA. Dan dengan mencatat tabungan ini di multiple wallet,
kami harap dapat membantu masalah tersebut. Yang kedua ada mencatat pengeluaran. Kita sebagai pengguna dapat mencatat transaksi pengeluaran, hutang, pembelian pada setiap bulannya agar keuangan dapat lebih teratur dan termonitor. Yang ketiga ada mengatur pendapatan. Pengguna dapat menginput pendapatan yang pasti di setiap bulannya, yang dimana akan ditambah otomatis setiap awal bulan ke wallet yang dipilih. Jadi ini flowchart aplikasinya. Pertama mulai masuk ke aplikasi dan akan dicek jika user sudah login atau belum. Jika user belum login, maka akan ditanya apakah user sudah pernah register. Jika sudah pernah register, tinggal login. Namun jika belum register, maka register dulu. Kedua ini bakal langsung masuk ke main menu kita dan langsung ditanya dulu apakah user punya wallet. Jika user punya wallet, jika user tidak punya wallet, maka akan disuruh buat tabungan dulu. Pencatatan tabungan, hanya sekedar pencatatan. Namun jika sudah buat, maka bisa langsung masuk ke aplikasi kita. Di aplikasi kita langsung ada 3 opsi atau 3 pilihan. Yang pertama mengatur pendapatan. Di sini user dapat menginput pendapatan pendapatan seperti gaji atau income yang pasti, dan user dapat memilih tabungan yang akan dimasukkan oleh pendapatan tersebut. Misalnya gajinya masuk ke bank BCA user, maka user harus pilih wallet yang bank BCA. Yang kedua, kita juga bisa edit pendapatan. Kita bisa, jika ada kesalahan input jumlah pendapatan atau jika pengen ganti wallet, maka user juga dapat mengedit pendapatan tersebut. User juga bisa mengatur tabungan, ya. Jika tadi pendapatan, maka user bisa mengatur walletnya atau tabungan-tabungan yang ada. Jadi jika user punya tabungan GoPay, tabungan OVO, tabungan BCA, user dapat mencatat berapa jumlah di setiap tabungan tersebut dan mengedit atau menghapus jika user sudah tidak pakai tabungan tersebut. Jadi dengan fitur mengatur tabungan ini, user dapat mencatat berbagai sumber uang yang sudah user tabung. Kalau user ada tabungan berapa di GoPay, di sana bisa dicatat. Dan yang ketiga ada pengeluaran bulanan. Di sini kita bisa melakukan transaksi jika user misalnya ya sedang makan siang menggunakan tabungan GoPay, user bisa mencatat transaksinya, bisa menginput. Ini misalnya saya habis melakukan makanan sebesar 50.000 lewat tabungan GoPay. Nah, maka otomatis transaksi tersebut akan masuk ke pengeluaran bulanan dan pencatatan tabungan juga akan berkurang di saldo GoPay tersebut. Jika user sudah punya banyak pengeluaran, user juga bisa melihat pengeluaran tersebut. Pengeluaran tersebut di per bulannya ada berapa. Dan otomatis pengeluaran-pengeluaran tersebut akan mengurangi pencatatan juga di tabungan-tabungannya. Dan kita juga bisa mengedit pengeluaran tersebut bila ada salah penulisan atau ya gitu. Pokoknya bisa diedit. Jadi spesifikasi fungsionalnya bisa daftar, sign up atau login, bisa membuat, mengedit, dan melihat list of wallet tabungan yang user miliki, yang user sudah catat. User juga bisa membuat dan mengedit dan meng-view list pengeluaran. Jadi misalnya di bulan Maret, user ada pengeluaran di laptop, makan misalnya makan nasi padang, makan apa, itu user bisa melihat daftar-daftarnya, daftar pengeluaran di bulan tersebut yang sudah user input dalam pengeluaran user di bulan itu. User juga bisa membuat, mengedit, dan melihat pendapatan yang sudah diinput tadi. Misalnya user ada gaji pokok sebesar 5 juta, user bisa melihat, dan itu akan otomatis kita masukkan ke tabungan sebagai pencatatan per bulannya.
Nah, ini otomatis tersebut ada di poin kelima, yaitu schedule otomatis pendapatan awal bulan. Dan yang keenam adalah perhitungan relasi dalam pendapatan, pengeluaran, dan tabungan. Jadi otomatis ketika nih misalnya awal bulan sudah gajian, itu bakal masuk tuh pencatatan ya kan, pencatatan gajian bakal masuk ke tabungan, misalnya tabungan BCA, otomatis tabungannya akan bertambah, uangnya, jumlahnya, dan jika user ada pengeluaran di bulan itu misalnya ada utang yang harus dibayar, ada pay later yang harus dibayar, user bisa catat tuh di situ. Misalnya pay later 2 juta, tabungannya misalnya 5 juta, otomatis tabungannya akan berkurang jadi 3 juta, sisanya 3 juta karena pengeluaran tersebut. Jadi di sini fitur spesifikasi fungsionalnya sangat banyak untuk mencatat keuangan user. Jadi yang mempermudah untuk pencatatan keuangan seseorang individual. Yang selanjutnya ada spesifikasi non fungsional. Di sini aplikasi harus aman, yang pasti, dan melindungi data pengguna. Apalagi kita aplikasi finansial, data pengguna sangat sensitif. Kita akan menjaga data-data tersebut. Yang kedua, aplikasi harus responsif dan mudah digunakan pada berbagai perangkat. Ya, jadi user uh, tidak perlu buka laptop, user juga bisa buka dari HP-nya agar lebih mudah. Yang ketiga adalah kinerja aplikasi harus cepat pastinya dan terutama dalam menghasilkan analisa keuangan. Ya, jadi dalam perhitungan tersebut kita harus uh, ya mempercepat lah aplikasinya biar user juga nggak nungguin lama. Yang keempat ada aplikasi harus mematuhi regulasi dan kebijakan privasi yang berlaku. Yang kelima dukungan pelangganan dan pemeliharaan aplikasi harus tersedia. Oke, itu saja untuk proyek aplikasi kami. Sekian, terima kasih.